Tahun-tahun negara sendiri. Negaranya itu utangnya bukan main-main. Berapa sekarang? Jatuh di angka 8.000 triliun. Astagfirullahaladzim. Gempa ini berkaitan dengan itu mungkin ya. Bisa jadi sih. Kalau kemaksiatan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama kami ngos-ngosan pada malam hari ini, ngobrol-ngobrol santai masih bersama dengan Kang Majid, saya Kang Abdul dan Kang Dedi, minus satu teman kita yang sedang berhalangan. Namun insya Allah tetap kita akan ngobrol ya, ngobrol-ngobrol yang insya Allah bermanfaat, tidak hanya obrolan biasa namun bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman semua. Pada malam hari ini atau pada kesempatan ini kita akan ngobrol tentang refleksi tahun 2023 dan juga sekaligus nanti resolusinya apa di tahun 2024 ini. Tentu banyak sekali catatan dan kejadian-kejadian yang menarik untuk kita ulas, untuk kita obrolin, untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini gitu. Yang namanya refleksi, tentu kita akan mencari hal-hal yang kurang baik gitu ya, yang tidak baik atau yang tidak sesuai untuk nanti diresolusikan di tahun 2024 ini menjadi lebih baik lagi, kan seperti itu. Jadi teman-teman semua jangan baper dengan apapun yang kami sampaikan. Insya Allah tidak ada niatan apapun selain semata-mata kita ingin mengharap ridho Allah semata. Gitu. Oke, kita akan mulai aja langsung. Tahun 2023 ini tentu banyak sekali ya kejadian-kejadian baik yang viral ataupun yang mungkin terlalu terangkat media. Coba mulai dari Kang Dedi dulu, nanti ke saya dan Kang Majid. Poin penting apa? Mungkin dari yang paling dulu gitu ya. Top 3 deh. Top 3 kejadian yang mungkin bisa menjadi refleksi banget di tahun 2023 ini, satu-satu aja dulu agar nanti bisa menjadi bahan perbaikan di tahun 2024. Iya. Silakan Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya di tahun 2003 kejadian yang paling dahsyat itu adalah kejadian pembantaian di Israel. Nah, isunya itu sampai ke seluruh dunia, efek dari penyerangan Israel kepada Palestina, yang sebut saja itu genosida ya, pembunuhan massal atau penghapusan etnis. Bukan hanya perang biasa, tapi penghapusan etnis yang ada di Palestina. Nah, efeknya apa? Di seluruh dunia melakukan boykot. Ya, termasuk di Indonesia. Iya, Menarik. yang namanya boykot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, Amerika, Inggris, Prancis, ya. Pokoknya Amerika dan sekutunya yang senantiasa mendukung Israel. Tapi kan yang namanya boykot itu kan sepertinya banyak juga nih yang pro kontra ya. Ada yang pro kontra, ada yang kontranya juga. Ada yang bilang nggak ngaruh, nggak ngefek gitu. Cuman gimana Kang Dedi? Ya, boykot secara pengaruh ya memang ada pengaruhnya. Tetap ada ya. Tetap ada pengaruhnya ya terhadap perekonomian ya Zionis lah. Gitu. Karena mau tidak mau mereka juga mendapatkan saluran dana dari franchise yang dijual ke seluruh dunia ya kan, seperti produk-produk mereka ya yang sudah terkenal lah kayak McD, kemudian KFC dan produk-produk lainnya yang berafiliasi dengan Israel. Nah, itu kan Indonesia sempat memanas juga gara-gara ada konflik Israel dan Palestina. Masalah netizen yang julid. Biasanya netizen julid itu tidak disukai, tapi kali ini julidnya disukai sama seluruh dunia. Masya Allah. Karena menjulidi penjajah Israel. Keren. Oke, itu ya. Berarti top pertama adalah penjajahan
di Palestina ya oleh tentara-tentara Israel yang ada di sana. Baik, mungkin berikutnya dari saya top yang berasa banget dalam kehidupan masyarakat itu tahun 2023 ini adalah banyak rakyat itu yang terjerat pinjol. Wah, iya betul juga. Nah, kalau udah pinjol gimana? Sampai ada yang bunuh diri. Bunuh diri nggak tanggung-tanggung. 25 kurang lebih berdasarkan data masyarakat ya yang sampai bunuh diri gara-gara itu tadi terjerat dengan pinjol. Kenapa sih kok sampai seperti itu gitu ya? Itu karena memang mereka untuk kebutuhan hidup yang sangat dasar saja sulit gitu. Sulit sehingga ya udah nih harus gimana nih? Oh, Apakah benar itu buat kebutuhan hidup atau buat permainan, nah, judi, ya. atau kebutuhan hidup nih? Di Indonesia misalkan kasus yang terjadi kebanyakan apa itu? Kebanyakan Kira-kira? justru sebaliknya sih, yaitu kebanyakan ya memang betul ada beberapa yang untuk kebutuhan hidup, namun juga tidak sedikit yang memang mereka itu ya untuk digunakan untuk tadi berjudi, untuk hal-hal yang haram, foya-foya, udah selesai bingung buat apa namanya bayar utangnya itu. Bayar utang melalui utang lagi. Utang lagi. Banyak aplikasi soalnya. Banyak aplikasi terlilit-lilit, aduh gimana ini udah dikejar sana sini. Oh iya, bunuh diri aja deh gitu. Biar selesai urusannya gitu. Apakah dengan bunuh diri benar-benar selesai Ya. masalah? Justru Kalau di akhirat kan ya Mungkin tanggung dia jawab sendiri. mungkin dia suka nonton itu drakor kan atau bunuh diri itu seperti pahlawan. kalau di Jepang, di Korea kan menjadi suatu tradisi, kebiasaan jika memang udah mentok bunuh diri aja deh gitu. Selesai urusan gitu. Itu yang menjadi catatan banget ya di tahun 2023 mengenai pinjol. Harapannya sih mudah-mudahan di 2024 ini akan berkurang lah ya minimal. Kalau untuk dihapusin secara total kayaknya negara yang harus bergerak berperan gitu. Tapi kalau melalui individu-individu ya mungkin mudah-mudahan ya dengan menyaksikan ini nanti bisa tersadarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama atau menjadi kesadaran ketika melihat banyak yang sudah bunuh diri nih, dia menjadi berpikir kembali untuk fenomena bunuh diri itu menular kayaknya Kang. Jadi ada orang karena masalahnya ada misalkan orang yang bunuh diri. Iya. Kemudian ternyata netizen Indonesia ya melihat yang bunuh diri itu perempuan cantik Ya, gitu. Akhirnya apa? Dipuji-puji gitu. Oh, dipuji-puji. Iya. Didoain semoga masuk surga, diterima di sisinya. Padahal bunuh diri tuh. Akhirnya kan menginspirasi orang lain, wah kayaknya kalau saya bunuh diri juga bisa dipuji-puji juga nih. Ternyata ikut bunuh diri juga. Waduh. Didoain juga itu. Iya. Gimana itu? Gimana Wajib antum? Kayak itu salah satu dangkalnya akidah. Ya kan? Iya. Gimana? Kalau misalkan akidahnya lurus itu ya dia pasti ingat kepada Allah ya. Segala pujiannya itu pasti berlalu gitu karena kalau dia dekat sama Allah. Berarti kalau misalkan masa iya sih itu berarti kalau sudah jadi tren tuh bahaya ya kan. Belum tentu dia dipuji, ini puji-puji yang dia aja sendiri aja merasa kesulitan pasti di akhirat nanti. Kalau percaya akhirat. Iya. Permasalahannya percaya nggak sama akhirat? Nah itu dia akidahnya itu gimana? Apakah akidahnya lurus atau belok? Oke, itu ya menarik berarti Iya. tadi tentang penjajahan di Palestina, tentang pinjol dari Kang Majid nih, apa refleksi yang menjadi catatan besar di tahun 2023 kemarin? Catatan besar ya di tahun 2023 kemarin itu menurut anak itu karena banyaknya pemberitaan yang sangat miris yaitu terkait tentang
maraknya krisis akhlak ya, krisis akhlak di kalangan remaja. Ya. Contohnya? Contohnya banyak murid yang berani menantang gurunya, Waduh, ya kan? Iya, benar-benar. Betul. Ya, padahal dinasehatin kan gurunya itu terhadap muridnya itu, malah ditantang gitu. Ada juga guru yang Penjara. disabit dari Oh. belakang, ya kan? Kan parah itu ya, gimana itu ya kan? Ada yang disuruh sholat malah Oh. denda 50 juta. Nah itu, Wah. padahal kalau ditarik itu ulur Benang merahnya. kisah dari corona kemarin itu seharusnya orang tua itu bisa berpikir gitu ya. Mereka tuh dulu anaknya dicubitin, disuruh Belajar. Susah. ya kan. Sedangkan saya tuh sibuk, PR saya juga. Nggak bisa gitu. didik sendiri. Iya, seharusnya itu sebagai hikmahnya. Tapi corona berlalu, ya berlalu juga gitu. Kayak ada fase-fase remaja itu kayak ibarat kata apakah ada yang apa sih namanya? Pelihara atau gimana gitu kok setiap pergantian baru, tahun baru itu pasti ada aja remaja-remaja yang berani Bobrok. sama gurunya gitu kan, remaja berani sama orang tuanya. Mungkin ada dua faktor kali ya, faktor Apa itu? dari pengajarannya dan faktor dari lingkungannya gitu. Kalau pengajaran berarti kurikulumnya dong. Kurikulumnya bisa jadi. Oh, kurikulum di negara kita berarti nol akhlak. Oh, walau Ya enggak? Ada nggak pelajaran agamanya? agama Dengar-dengar ada, tapi pelajaran kan agama itu mau dihapus lebih. loh. Nah, apalagi dihapus. Kalau dihapus itu Dihapus diganti apa? bagaimana jadinya tuh remaja itu? Kan? Diganti pelajaran budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Ya pengganti pelajaran agama. Jadi nggak ada pelajaran agama lagi. Ya, dengar-dengar gitu loh, atau benar atau salah. Opininya seperti itu. Jadi ya kita bukan negara agama. Jadi nggak usah belajar agama di kurikulum. Belajarnya beri pekerti aja, jadi universal, semua orang baik dari seluruh agama ya satu materinya, nggak ada diskriminasi, nggak ada orang nyuruh sholat lagi, nyuruh ibadah lagi, Ya terus. nyuruhnya berbuat baik aja. Lah itu bukannya peran dakwah menyuruh. Berarti nggak boleh dong dakwah itu. Nggak boleh di sekolah, Nggak boleh sekolah. ya, di masjid aja ada. Nah itulah contohnya anak-anak seperti itu tuh mungkin kurikulum Akibatnya kali ya. jadi nakal. Kalau tahun-tahun lalu tuh ya, tahun-tahun sebelumnya atau zaman-zaman kita itu kan, kalau misalkan diomelin sama guru, kita takut ya, kita nggak berani bilang ke orang tua, terus orang tuanya tuh yang mengajari kita kayak gitu. Itu anak tahun 80-an. 80, 90-an lah, 80, 90. Makanya hasilnya anaknya itu kuat-kuat mentalnya, nggak gampang nyerah. Nggak ada yang bunuh diri tadi. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu anak lahir yang 2000-an. generasi Z ya. Generasi 2000 tuh mentalnya lemah. Gara-gara orang tuanya anak 80-an. Berarti yang salah siapa? Yang salah ya sistem mungkin ya. Nah, yang salah bisa jadi Nah, sistem nanti kita akan ya, apa Ngeri juga dari nih. semua problematika ini, penyebab utamanya ini apa sebenarnya. Iya, Nah, kita itu tarik akan dari yang semua. nanti menjadi catatan untuk resolusi. Betul, Yang akan betul. kita sampaikan untuk di 2024 ini. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Kang Majid. Lanjutnya saya pengen gregetan banget, pengen banget ngomong. Ini yang kedua nih, Apa tuh? yang terjadi di negeri kita 2023. Ternyata bukan hanya rakyat yang terlilit hutang. Waduh. Apa tuh? Negara, bro. Wah. Nggak tanggung-tanggung negara sendiri. Negara aja itu hutangnya bukan main-main. Berapa sekarang? Jatuh di angka 8.000 triliun. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu buat apa itu? Berapa triliun tuh? Kemana itu uang utang 8.000 triliun itu kemana gitu ya? Kalau buat Kemana dikasih rakyatnya tadi, misalkan rakyatnya kurang makan nih, 8.000 triliun dikasih kepada masyarakat
ya 100 juta aja ya. Kan di Indonesia berapa? 270 juta. Yang miskin misalkan 100 juta. Itu dikasih masih sisa banyak banget. Sisa banyak gitu. gitu. Kok masih ada yang pinjol Ana? Itu dia. Kemana itu arahnya? Nah, berarti utang buat apa kira-kira? Ya untuk Pembangun. Bangun apa dulu? Pembangunan. Pembangunan nggak jadi juga. Pada mantan juga ya. Contohnya yang nggak jadi. Bercitra. IKN. Anda tahu kan, kampanye itu kan perlu ini. Mungkin bisa jadi arahnya ke Lu sana juga. utang negara apa buat kampanye mah boleh. Mungkin atau ke bangunan yang lain gitu kan. Cuman ironisnya kan tadi ya, di saat hutangnya sebanyak itu kita lihat kekayaan alam Indonesia ini begitu banyaknya ya, begitu melimpahnya, dan menurut data juga hanya 10% dari rakyat Indonesia yang menguasai kekayaan alam yang ada di negeri ini gitu. Jadi Betapa dikuasai zalimnya segelintir orang aja. Oh, aduh, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan banget. Semakin miris. Dia ibaratnya kelaparan di lumbung padi, kok bisa gitu ya. Sampai Tikus kelaparan di lumbung padi ya. Iya, sampai harus terjerat pinjol, pinjam sana, pinjam sini, dan lain Sampai sebagainya. Bunuh diri. Padahal harta melimpah. Kekayaan alam melimpah, cuman dikuasai oleh beberapa segelintir orang. Oh, berarti sebenarnya orang Indonesia itu sedang dirampok sebenarnya Oleh segelintir orang itu. segelintir orang ini. Padahal kan Indonesia kaya nih, misalkan ya, ya sumber daya alamnya emas, ada punya gunung emas. Gunung emas. Sampai Papua. ke Enggak cuman gunung, sampai ke akar-akarnya tuh isinya emas semua. pun. Di bawah akarnya uranium. Masih, ya, masya Allah. Itu di Papua. Di Kalimantan ya, batu bara, ya satu pulau itu dikeduk isinya batu bara semua. Melimpah. Coba. Di Sulawesi nikel. Masya Ya, Allah satu ya. pulau dikeduk isinya nikel semua tuh. Bauksit banyak. Ya, gas alam. Itu baru daratan. Kok bisa-bisanya ya? Berarti rakyat Indonesia ada miskin? yang salah dalam pengelolaan. Nah, pengelolaan sumber daya alam di negeri ini kok bisa begitu melimpahnya sumber daya alam tadi yang sudah antum jelaskan, kok Kok bisa miskin loh? bisa miskin gitu loh, sampai Coba. nggak nyampe manfaatnya ke kita, ke rakyat Indonesia itu kok nggak berasa apa pengaruhnya dari semua kekayaan alam itu. Berarti kan ada kesalahan dalam pengelolaan. Salah dalam mengelola. Salah dalam mengelola. Berarti pengelolanya salah. Apa ya? Yang salah? Ada kesalahan lain nggak selain pengelola itu? Nah, nanti kita bahas nih. Ya, apa sih sebenarnya benar-benar menjadi penyebab utamanya ya, sampai-sampai kok pengelolaannya aja itu bisa salah gitu. Kenapa bisa pengelolaan itu salah? Berarti kan ada di atasnya itu gitu. Kenapa bisa pengelolaannya salah? Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan yang salah tadi? Gitu. Karena dia apa Iya, nih? iya. Ada catatan apa lagi nih 2023 yang menarik untuk sampaikan? Ya kalau saya sih peperangan saudara. Maksudnya Waduh, saudara ngeri kali. enggak. Oh gitu, satu suku. Ini internal umat Islam ya. Kan Internal. kemarin gua sempat kasus apa? Ada yang menggugat, ini viral juga nih. Nasabnya Habib. Oh gitu, ya ya ya. Dikira Habib kan katanya keturunan Rasul, ini agak sensitif Iya, juga nih. sensitif banget. Ada yang pro dan kontra nih. Karena kan di kita banyak Ya. Habib ya. Nah, sampai-sampai ada yang berantem nih gitu. Gara-gara ya masalah Habib, apakah Habib yang ada di Indonesia keturunan Rasul atau bukan? Itu sampai terjadi perdebatan kan. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, sampai saling caci maki gitu. Padahal ya mereka sesama umat Islam. Sesama umat Islam, kemudian akidahnya sama. Kok bisa saling mencaci maki? Itu sebenarnya awal mulanya dari mana? Kok bisa tiba-tiba ada orang yang iseng-iseng gitu ya kan? Banyak iseng tuh. Kalau lagi damai-damai saja, tiba-tiba ada yang ngutik-ngutik nih.
ini nasabnya salah nih gitu. Timbullah masalah nasional. Ya, perdebatan di mana-mana. Sampai-sampai orang-orang meragukan gitu. Padahal ya dia kalau dia misalkan orang alim, yang namanya manusia ya, misalkan sebut aja kalau Habib ya, kan ada yang alim, ada yang nggak alim juga. Kalau yang benar-benar Habibnya alim ya kita hormati gitu, karena keilmuan dia gitu. Bukan kita generalisir mereka salah semua gitu. Kita pun yang bukan Habib ya bisa jadi antum juga Habib juga nih, cuma nggak diakui. Kalau alim tetap dihormati kan, di gitu. sesat lagi. Jadi kita hormati kealimannya, keilmuan ya. ya berantemnya udah nggak usah lah. Iya, Jadi 2024 kalau bisa nggak ada tuh beranteman. Tapi ada tuh orang yang senantiasa provokasi terus. Kerjaannya Orangnya gitu. botak. Kerjaannya gitu. Iya. Memang botak. Orangnya botak sekarang juga masih provokasi. Aduh. Namina apa? Hah? Itu bagian dari namimah bukan? Bukan. Ya, iya Adu domba. namanya adu domba. Ya Allah. Si botak itu. Si botak. Inisialnya Udahlah, si botak aja. mungkin tahu sendiri nanti. Ya, padahal udah selesai, nggak ada masalah apa-apa. Sekarang provokasi lagi, ya. Untuk apa? Memperkeruh masalah. Akhirnya apa? Sebenarnya tadi isu-isu tersebut untuk menutupi isu besar. Kan di Indonesia banyak isu besar nih. Ya, kayak tadi tuh isu tambang misalkan, kekayaan alam dikuasai oleh segelintir orang. Ketika masyarakat sudah bergejolak nih, oh ternyata bener nih kita didolimi nih. Muncul isu ya sensitif yang menutupinya. Termasuk kasus yang Sambo itu tahun berapa Sambo ya? Sambo itu juga di 2023 juga. 23 kan? awalan kali ya. Iya. Yang sidangnya Kayak Ya, itu hampir tertutupi juga dengan kasus-kasus yang lain. Jadi sebenarnya di negara kita itu banyak kasus, kemudian ditutupi dengan kasus. Jadi kasus, sehingga masyarakat itu udah ruwet gitu ibaratnya, mikirnya capek gitu. Jadi udah males ya masyarakat. Akhirnya nggak peduli lagi. Nggak peduli cuek. Itu kan bahaya juga itu, cuek-cuek. Menarik sekali. Jadi itu catatan yang kedua. Kak Majid, yang kedua apa nih antum nih? Ada nggak yang menarik memang antum ulas di tahun 2023 kemarin? kalau masih terkait remaja juga sih. Masih ya. remaja. Karena ini Pemerhati remaja nih. Nanti Karena kalau kan memang Abdul Majid bawahnya pemerhati remaja ya. karena apa? Karena tren remaja itu kan lebih sensitif ke arah yang itu ya negatif. Apa contohnya? Contohnya dia itu suka meragakan segala sesuatu kebarat-baratan tuh Apaan tuh? yang kebarat-baratan. Budaya. Ya budaya kebarat-baratan. Iya, contohnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini lebih kayak itu loh, ke ranah itu online itu. Dia tuh bisa nggak tahu siapa, ketemuan pakai chat online itu, ketemuan tiba-tiba negatifnya itu banyak dari pasangan dia itu, pasangan perempuan itu yang nggak balik lagi alias meninggal, dibunuh. Waduh. Iya, itu bahayanya seperti itu. Bahaya sekali itu. Karena apa? Karena memang tren seperti itu namanya tren mencari jodoh mungkin ya. Nama juga anak-anak zaman sekarang itu mencari jodoh kok seperti itu gitu. Oh, berarti banyak remaja atau anak-anak pemuda-pemuda yang nggak bisa cari jodoh yang benar. Nah, gitu. Akhirnya carinya tempat yang salah. Cari gitu kok Lewat bagus aplikasi. kok. Nyarinya Kok lewat aplikasi. bagus gitu. Eh, Ternyata pas ketemu nggak sesuai nggak dengan sesuai dengan harapan, marah-marah, diculik deh. Itu yang Mati. kepalanya dibunuh. Tapi kalau yang itu kan mungkin ada seharusnya ya pihak pemerintah atau pihak sekolah dan bagaimana itu
semuanya itu seharusnya menegur gitu, menegur dan Menegur siapa tuh? menegur gitu, menegur segala sesuatunya yang berkaitan dengan keagamaan, akhlak gitu, pengajaran gitu. Kalau misalnya di sekolah itu pasti yang ditegur itu guru agamanya gitu. Kalau misalkan di lingkungan kita ini yang ditegur itu pasti apa? Orang tuanya. Orang tuanya gitu. Tapi Dan sebenarnya nggak cuma nggak kenal, ada yang udah kenal. ada kenal. Sampai udah kenal, dia dipakai berzina, chat. hamil, minta ditanggung jawab, nggak mau tanggung jawab, dibunuh juga. Nah, benar. Itu ramai juga. Wah, Banyak itu. Berarti nggak harus pakai chat juga itu. Nggak harus aplikasi. Ternyata ada yang sahabatan, kemudian pacaran sampai kebablasan, minta tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab. Ya. Waspada nih bagi teman-teman yang saat ini Sedang cari jodoh. Kalau cari sahabatan jodoh. itu jangan sama perempuan lah ya. Maksudnya perempuan sama perempuan gitu, laki-laki sama laki-laki. Loh, apaan nih? Sahabatannya LGBT aja. Nah, kalau kayak itu sebuah salah ya. Misalnya LGBT kayak gitu. Nah itu tahun 2023 itu marak LGBT juga tuh. Bahaya itu mau saya sampaikan. Oh gitu. Berarti yang udah ketiga. Yang ketiga, saya mau banget mengulas tentang LGBT ini ya. Di 2023 itu benar-benar seperti semakin ini banget lah, semakin ramai sekali. Karena apa? Ternyata semakin banyak yang memfasilitasi gitu loh. Banyak yang memfasilitasi LGBT ini sehingga yang tadinya orang itu masih malu-malu gitu ya, atau masih ngumpat-ngumpat ya, ini sekarang sudah banyak yang memfasilitasi terang-terangan Bahkan di media sosial. yang Live. Waduh, sampai live. di podcast yang sangat terkenal ya kan? diundang Astagfirullahaladzim. sehingga semakin banyak menginspirasi gitu loh. Dia baik-baik aja tuh. Mungkin bukan menginspirasi, tapi menjadikan mereka semakin pede. Semakin pede, semakin punya panggung, bahkan sampai mengundang apa tuh band dari luar yang sangat pro dengan Oh LGBT. iya, Ini betul, kan di betul. akhir-akhir tahun kemarin tuh Sampai mempromosikan lah. mempromosikan gitu. Padahal banyak sekali penolakan, tapi ya tetap Ya ada. cuman ya munculnya fenomena LGBT ya, LGBT kemudian diundang. Ternyata banyak yang muncul sama dan mereka bahagia. Itu artinya apa? Ternyata di lingkungan kita penyakit itu sudah menular. Waduh. Maksudnya banyak orang sudah terjangkit penyakit LGBT, cuman mereka tidak mau mengekspos. Maksudnya di expose. Jadi itu virus yang sangat berbahaya. Ya, bisa jadi teman kita yang lingkungan kita yang mereka tidak tersentuh oleh pengajian, kemudian didekati sama yang orang yang berpenyakit virus itu, ya kena gitu. Mereka malu-malu. Tapi ketika sudah ternyata ada yang ekspos, oh ternyata ini diekspos nggak apa-apa, mereka berani. Muncul Artinya ya. itu bom waktu loh. LGBT, keadaan mereka LGBT itu sebenarnya sudah ada, Ya, seperti fenomena gunung es yang kita lihat mungkin permukaannya permukaannya aja. di atas, di Apa ada bawah-bawahnya. terjadinya gempa ini berkaitan dengan itu mungkin ya? Bisa jadi sih. Kalau kemaksiatan banyak tuh. Iya, benar. Ya, kemarin Di baru terjadi Aceh. gempa ya kemarin. Iya di Sumedang kan. Di Garut. Aceh, di Garut, sampai di Jepang. tsunami Jepang lagi asal. Iya, benar. Iya. Nah, Solusinya nanti. sekarang. Sekarang apa? Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tadi kan di tahun 2023. Nah, marak banget. Sebenarnya bisa kita tarik akar masalahnya. Semuanya sama kayaknya ya. Kayaknya hampir sama semua. Mirip-mirip. Kalau kita berpikir mendalam, jadi misalkan kenapa tadi munculnya misalkan Palestina dijajah, Iya. rakyat Indonesia kemudian melawan dengan cara apa? Melakukan boikot. Iya. Ternyata boikot nggak kuat lama, nggak tahan lama. Iya benar. Coba makan makan mungkin biasa makan di restoran misalkan, sebut aja MCD misalkan, ya.
tiba-tiba beli yang di kaki lima UMKM buatan masyarakat Indonesia, rasanya beda, Nggak cocok di lidah ya. cocok di lidah nih. Akhirnya mereka kembali lagi. Termasuk tadi rakyat yang sering didolimi, ya pinjol, ya ternyata nggak ketemu solusinya nih. Kita kan udah pinjol haram misalkan, dalam Islam pinjol haram, riba, dosanya sangat besar, lebih dosa zina. Ya itu keadaan mungkin. Tapi mereka keadaan yang pinjol bodoh lagi, itu pinjol lagi, balik lagi. Solusinya apa? Balik lagi. Termasuk kayak remaja yang pacaran tadi, sampai nikah, sampai hamil di luar nikah. Kita udah ingetin pacaran haram, tapi balik lagi pacaran nggak tahan. Nah, termasuk apa? Siswa yang tadi ngelawan gurunya, sekarang udah banyak sekali. Anaknya itu. Nggak hanya ngelawan gurunya, bahkan sampai ngelawan orang tuanya. Sampai orang tuanya dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ada kan? Apa tuh? Orang tuanya dibunuh. Krisis akhlak. Gara-gara orang tuanya takut dibunuh, kemarin ada tuh. Terakhir Desember di Jagakarsa. Orang tua bunuh anaknya. Orang tua bunuh anaknya. Iya. Kenapa? Jadi 4 anaknya yang kecil. Yang di kamar disekap, dibunuh. Padahal mah banyak yang ingin punya Psikopat. anak. Orang tuanya psikopat. Gara-gara cemburu sama istrinya, anaknya jadi sasaran. Itu berarti gangguan jiwa. Jiwa itu. Ya, semuanya sebenarnya kalau menurut saya itu gangguan jiwa. Remaja yang tadi pacaran itu gangguan jiwa, yang pinjol gangguan jiwa, orang-orang yang makan tadi sebagian besar harta yang ada di gangguan jiwa itu. Harus diruqyah berarti. Harus diruqyah. Mendolimi rakyat Indonesia loh. Harusnya rakyat Indonesia itu kaya, karena dia sakit jiwa, maka harta kekayaan itu dimakan mereka sendiri gitu. Menarik ya. Coba kan gangguan jiwa itu bahaya tuh. Terus untuk bisa mengobati gangguan jiwa itu gimana dong? Nah, Ini gangguan menjadi jiwa, resolusi gangguan jiwa di itu 2024. kenapa gangguan jiwa itu muncul hampir menimpa semua manusia. Mulai dari tadi orang kayanya, rakyat miskinnya, orang menengahnya, pelajarnya, gangguan jiwa sampai semua ke orang tua. Berarti sampai ke orang tuanya. Berarti ini sistemik. Sistem. Jadi gangguan penyakit ini muncul karena ada sistem yang membuat mereka muncul itu. Sistem apa itu, Pak? Coba buatan. Di sistem yang sekarang ada di Kapitalis. negara kita Semuanya. membuat orang sakit. Orang udah banyak duit nih, misalkan Mega Chan. Ya, Mega Chan ya. Mega Chan kan. Astagfirullahaladzim. Mega Chan itu. Siapa lagi tuh? Silakan. Atau Pak Wowo. Pak Wowo. Iya, Pak Wowo sama Mega Chan. Itu kayaknya udah minta ampun coba. Ampun deh. Udah kaya banget. Hartanya udah melimpah. Tapi udah tua-tua kayak gitu. Iya. Pengen aja jadi penguasa. Coba. Apa yang mereka inginkan coba? Kan udah kayanya minta ampun ya, hartanya udah miliaran. Tapi udah tua nih. Karena kalau udah tua normalnya kan istirahat di rumah, ngurusin cucunya, main bareng cucunya. Banyakin ibadah ya. Ini udah jalan belusukan, kakinya sampai nggak bisa jalan, susah jalan, belusukan. Kalau dia orang kaya, apa yang Mungkin dicari? ada rencananya belum tercapai mungkin. Nah itu dia. Gangguan jiwanya muncul. Ya ini nggak sebut nama loh. Normalnya orang tua kan ya kan santai, tapi masih kurang. Wah kayaknya harta saya masih kurang nih. Kalau punya harta pengennya apa? Punya kuasa. Nanti punya kuasa pengennya bertahan sampai lama, bahkan sampai meninggal, sampai ke anak cucunya. Itu kan bahaya. Ya itu kenapa? Karena sistem yang berlaku di kita menjadikan orang itu tamak. Sistem apa sih? Sistem kapitalis. Kapitalis. Iya, sistem kapitalis. Berbuah sekuler ya. Sistem kapitalis itu ya standarnya itu kan kapital, harta. Orang mulia karena hartanya. Banyak orang mulia nih. Orang dianggap berpengaruh di negara kita. Apa?
karena hartanya. Bahkan sering kan diekspos orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia. Lah, terus kalau mereka terkaya mau ngapain? Ya, prestisius bagi mereka. Padahal kekayaan itu sebenarnya ya nanti akan ditinggal gitu. Itu gilanya lagi tuh. Orang ngumpulin banyak harta. Padahal mereka tahu tuh bahwasanya itu semuanya akan ditinggal, tapi mereka kumpulin nih. Ya. Nanti setelah mati kan ditinggal, nggak mungkin dibawa mati. Mereka tahu nggak kalau mereka akan mati? Tahu, tapi mereka tetap ngumpulin sebanyak-banyaknya. Kan stres tuh namanya. Ya. Kalau ngumpulinnya dengan cara halal sih ya boleh-boleh aja. Masalahnya dia ngumpulinnya dengan cara mendolimi rakyat tadi. Benar. Sumber daya alam dikuasai sendiri padahal haknya rakyat gitu. Kan masalah. Sampai orang pada bunuh diri. Iya, berarti kesimpulannya resolusi di 2024 ini adalah dari kita bertiga, Iya. bagaimana agar masyarakat paham betul bahwa penyebab dari semua krisis yang terjadi, Semua kekacauan yang terjadi di 2023 dan sebelum-sebelumnya bukan semata-mata karena pemimpin yang mungkin tidak amanah, tidak cerdas atau tidak sidik gitu ya. Tapi ada persoalan yang lebih menjadi fundamental, yaitu persoalan ideologis ya tadi, yaitu tentang sistem tadi, sekulerisme dan kapitalisme yang memimpin mengatur negeri kita Indonesia tercinta ini. Ini juga menjadi catatan karena kita mau milih seorang pemimpin. Pas 2024. banget. Kita milih seorang pemimpin, kita diajak nih, milih pemimpin. Nah, kita milih pemimpin buat mimpin apa dulu nih? Mimpin. Kalau misalkan imam sholat, Ya. kita tunjuk, antum jadi imam sholat dah. Dipilih yang soleh, Boleh. yang baca Qurannya bagus, ya, yang hafalannya banyak. Kenapa? Karena kriteria ini cocok untuk jadi pemimpin sholat. Iya. Tapi kalau kita milih pemimpin cheerleader, yang joget-joget, Ya lincah gitu ya. masa kita harus pilih pimpinan cheerleader, syaratnya pilihlah yang soleh, baca Qurannya banyak, hafalannya banyak, tajwidnya, makhrajnya bagus. Tapi dipilih buat pimpinan cheerleader. Nggak nyambung kayaknya. Kira-kira kalau antum itu mau milih nggak? Nggak mau. Gimana ya? Ya, cocok nggak kira-kira? Nggak cocok. Enggak lah, enggak sesuai dengan tempatnya. Nah, kita di sini kan ditawarin tuh, ayo kita pilih pemimpin yang soleh, Ya. yang cerdas, Kemana? yang dekat dengan ulama, ya kan? Tapi kita milih pemimpin tersebut bukan untuk menjalankan Al-Quran. Oh, kan itu kriteria pemimpin dalam Islam kan? Ya, memang tablik, ya, sidik, fatona, amanah, ya. Itu kan kriteria pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam itu fungsinya apa? Menjalankan syariat Islam. Tapi ini kriteria pemimpin dalam Islam, ya, dipilih untuk menjalankan bukan Islam. Sama saja kita memilih cheerleader, pimpinan cheerleader, tapi dengan standar harus hafal Quran, hafal hadis, bacaannya bagus. Nggak nyambung, Nggak nyambung. ya. Berarti ya yang salah di mana itu? Ya, rakyat Indonesia harus paham. Harus paham, harus cerdas juga ya. Untuk memantapkan pilihan ya. Nah, jangan terkecoh dengan kampanye soleh, ya, rajin sholat, bisa ceramah, gitu, Jago pidato. jago retorika. Tapi ketika sudah jadi bukan untuk menjalankan Al-Quran. Padahal esensi pemimpin itu harusnya menjalankan Al-Quran. Maka Islam itu jelas kalau contohnya memilih khalifah. Tugas khalifah itu apa? Menjalankan amanat Al-Quran, bukan amanat yang lain.
Maka kriterianya ya harus jelas itu tadi. ya. Harus paham agama, faqih fiddin gitu. Tapi kalau memilih pemimpin yang menjalankan selain Al-Qur'an, ya jangan pakai Al-Qur'an lah. Nggak nyambung. Cari yang lain lah ya. Cari kriteria Yang yang lain. Karena bukan Al-Quran tuh. Hah? jangan bawa agama juga Oh, maksudnya. Bahaya ya. Iya, contohnya Kan dia lagi pengen walad dolin, Ah. kabul. Gitu. Sekarang nggak pakai amin lagi gara-gara dipakai sama orang. Gimana itu kok jadi kobo? Ada ceramah apa Habib tuh kalau nggak salah itu. Iya, itu apa? Pokoknya ulama lagi di ini kan doa gitu. Nggak pakai amin coba. pakai amin. Kabul. Bahkan tahiyat aja ada yang gini-gini. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Mainkan agama bawa-bawa agama dalam perkara yang bukan core-nya agama. Sistemnya bukan sistem agama, tapi dia bawa agama, akhirnya penistaan agama. Penistaan agama itu masuk benar-benar memanfaatkan banget suara umat Islam nih. Tuh. Pengen Hebatnya mengambil hati kaum seharusnya- muslimin, ceritanya seperti itu. Harusnya umat cerdas. Cerdas, Tahun melek dong, 2024 harusnya umat itu harus cerdas. cerdas. Iya. Milih pemimpin itu bukan hanya sekedar solehnya saja, tapi dia menjalankan apanya, harus menjalankan sistem yang soleh. Ya, Gitu. Itu resolusi yang menurut saya jos harus. banget ya. Iya. 2024 ya, mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini semakin cerdas, semakin paham, dan jangan kapok untuk nanti terus saksikan ya tayangan ini. Insya Allah kita akan rutin, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjernihkan, memberikan wawasan yang lebih untuk teman-teman semua, sehingga bermanfaat untuk kita semua dan teman semua. Amin ya rabbal Amin. alamin. Sekian ngobrol pada kesempatan ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.